Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis proses bisnis di area fungsional, manufaktur, dan produksi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Aditya Rizky Pratama sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua, Dini Wahyuni sebagai penyaji. Yang ketiga, Habib Dwi Putra sebagai penyaji. Baiklah, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh penyaji. Nah, materi yang pertama yaitu menyusun produk, packaging atau kemasan. Yang pertama, pengertian packaging. Packaging itu adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang yang dibungkus. Selanjutnya yaitu klasifikasi packaging. Packaging itu ada berdasarkan dua cara, yaitu menurut frekuensi pemakaian. Yang pertama, kemasan disposable, itu kemasan sekali pakai yang digunakan sekali saja kemudian dibuang. Contohnya bungkus dari plastik. Yang kedua, kemasan multi-trip. Kemasan multi-trip itu dapat digunakan lebih dari satu kali oleh konsumen dan ada juga yang dapat dikembalikan kepada agen penjual supaya bisa digunakan kembali. Contohnya botol minuman. Terus kemasan semi disposable yaitu kemasan yang tidak perlu dibuang karena bisa dipakai untuk hal lain oleh konsumen. Contohnya kaleng biskuit. Ya, klasifikasi packaging kemasan dalam bentuk jadi. Yang pertama, kemasan primer yaitu bahan pembungkus yang menjadi wadah langsung bahan makanan. Contohnya snack, botol minuman. Selanjutnya, kemasan sekunder. Definisi dari kemasan sekunder itu adalah pembungkus yang memiliki fungsi untuk memberi perlindungan terhadap kelompok kemasan lainnya. Contohnya itu kotak kardus yang digunakan sebagai pembungkus kaleng susu atau kotak kayu untuk menyimpan buah. Yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier itu berfungsi untuk menyimpan atau melindungi produk selama proses distribusi atau pengiriman. Selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri packaging produk yang baik. Yang pertama, memiliki nilai efektivitas. Bahan kemasan produk yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga sifat dari produk yang akan dikemas. Dengan kesesuaian antara kemasan produk dan sifat produk, kemasan membawa beberapa keuntungan sekaligus. Yang kedua, menjamin keamanan produk. Jenis kemasan yang digunakan serta bagaimana cara mengemas harus baik dan benar untuk memastikan bahwa produk yang dikemas tadi aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan menjaga kebersihan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas produk tersebut. Yang ketiga, memudahkan pengiriman. Pertimbangan ukuran dan juga ketahanan kemasan itu sangat diperlukan agar dalam proses pengangkutan dan juga pendistribusian dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus merusak produk. Selanjutnya yaitu mudah dikenali. Kemasan produk yang kita buat sebaiknya tuh mudah dikenali oleh para konsumen dan membuat semenarik mungkin bagi konsumen dan berbeda dari produk lain sehingga konsumen dapat mengingatnya dan lebih mudah. Ini secara tidak langsung bisa mendukung tingkat pemasaran dan penjualan suatu produk. Selanjutnya, menyertakan informasi bahan dan izin terkait. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa packaging produk yang baik akan memberikan info produk secara baik kepada konsumennya. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menjamin keamanan komponen produk yang digunakan. Selanjutnya, desain ergonomis. Bayangin jika kamu harus mengonsumsi minuman dengan botol yang terlalu besar, berat, dalam perjalanan, pasti nggak nyaman banget kan? Jadi kita usahakan membuat kemasan produk yang tidak akan mengganggu konsumen saat digunakan. Misalnya kemasan yang bisa dibawa kemana-mana, bisa mudah dibuka, mudah dituangkan, dan mudah diambil. Yang terakhir yaitu perhatikan faktor keindahan. Pilihlah gambar menarik dengan warna-warna cerah atau estetik untuk desain packaging produk yang bisa menarik konsumen. Gunakan juga warna, huruf, logo, serta gambar yang diunggah sesuai keinginan kita sebagai media yang menggambarkan keindahan produk. Baiklah, untuk proses bisnis yang kedua akan saya jelaskan sendiri. Memeriksa barang atau mengecek barang merupakan
suatu hal yang penting dilakukan oleh quality control. Nah, quality control ini memastikan barang yang akan diperoleh pelanggan adalah barang yang kualitas terbaik. Kualitas produk ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kegunaan dari suatu produk. Dengan mempertimbangkan guna apakah barang yang bakal dibuat dengan tujuan yang untuk mengisi kepuasan konsumen dengan mempertimbangkan mutu sebuah produk tersebut. Kemudian tampilan produk. Salah satu urusan yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih produk yang berkualitas ialah dengan melihat bentuk dan fisik atau brand. Oleh karena itu, tidak sedikit konsumen yang berpikir bahwa dengan melakukan pemilihan barang yang telah jelas brandnya, maka akan terjamin pula kualitas produk tersebut. Yang ketiga, biaya. Konsumen mempertimbangkan ongkos dalam memilih dan mempertimbangkan kualitas produk tersebut. Hal yang dipercayai konsumen sejauh ini adalah barang mahal memiliki kualitas produk yang baik. Dengan sebaliknya, maka manajemen produk sangat diperlukan dalam memilih dan memilah kepuasan konsumen terhadap produk-produknya dengan tidak meminimalisir keuntungan yang ingin dijangkau terhadap sebuah produk. Solusi kualitas produk dalam kemasan akhir. Pemeriksaan kualitas akhir terhadap produk dalam kemasan memberikan jaminan kepada pembeli bahwa semua kriteria kualitas produk yang telah dipenuhi. Serangkaian teknologi pemeriksaan kini tersedia. Pemilihan teknologi yang tepat untuk digunakan akan tergantung pada jenis produk yang diperiksa, aplikasi proses standar kualitas yang dipenuhi, dan parameter pemeriksaan yang ditetapkan. Berikut ini adalah serangkaian pemeriksaan kualitas akhir terhadap produk dalam kemasan, seperti pemeriksaan ekstraksi logam, check weighing, pemeriksaan visual, integritas, penghitungan, kontaminasi, tingkat pengisian, pelabelan, metodologi legal, kelengkapan, dan terakhir pembentukan wadah. Saya di sini akan menjelaskan tentang menyediakan kebutuhan material. Dengan metode Material Requirement Planning (MRP). MRP itu apa? MRP itu merupakan teknik pendekatan menjadwalkan kebutuhan material dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan minimum dan menjamin produksi akhir. Material requirement itu juga merupakan konsep dari mekanisme untuk menghitung material yang dibutuhkan, kapan diperlukan, berapa banyak dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ada 3 elemen untuk menjalankan sistem MRP yang tadi. 3 MRP itu apa? Yang pertama, jadwal produksi produk. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, status persediaan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadwal produksi induk adalah jadwal yang menunjukkan jumlah produk yang akan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perusahaan, merencanakan produksi serta untuk menyusun budget. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan merupakan suatu daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, percampuran, atau pembuatan produk akhir tersebut dan menunjukkan berapa banyak setiap komponen dari bagian produk yang akan diperlukan. Yang ketiga, status persediaan berisi informasi tentang persediaan material, order pembelian, dan order pekerjaan. Manfaat MRP ini ialah ada 8. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kepuasan. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang ketiga, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang keempat, meminimalkan persediaan. Yang kelima, menentukan seberapa banyak dan kapan komponen yang diperlukan. Yang keenam, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. Yang ketujuh, komitmen yang realistis. Yang kedelapan ialah meningkatkan efisiensi. Baik, sudah sekian, terima kasih. Bila ada yang mau bertanya, teman-teman, mohon ditanya ya. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.